Dialog. Hari ini 23 September 2024 sejumlah ahli dihadirkan dalam sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina. Salah satunya ahli mata yang mengungkapkan bahwa kemampuan manusia melihat dengan jelas di bawah sistem penerangan yang optimal itu hanya sekitar 15 meter. Di atas itu apalagi jika menyaksikan objek dari jarak lebih dari 50 meter, maka yang tampak adalah sosok saja. Kesaksian ini seolah membanting atau mematahkan keterangan Aep yang dari jarak 100 meteran dapat menerangkan secara detail peristiwa plus orang-orang yang terlibat dalam kasus Vina dan Eki. Keterangan dari ahli lainnya rata-rata mengungkap bahwa cerita pembunuhan Vina dan Eki sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cirebon makin kabur. Kami ajak Anda untuk membahas topik ini. Anda sudah menyaksikan yang sudah menjadi narasumber saya hari ini. Yang sebelah kanan saya adalah Elsa Syarif, seorang kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, dan juga paling ujung Asmi Syahputra, pakar hukum pidana. Apa kabar Pak Asmi, Bu Elsa? Alhamdulillah sehat. Ini janjian pakai batik? Kita nggak janjian. Karena yang di ujung sana juga Pak Reza Indragiri juga pakai batik nih. Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Bang Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sudah bersama kami. Sebelum kita mulai diskusi, saya ajak Anda dan pemirsa, mari kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Ahli, kita ingin bertanya, kalau ada seorang manusia, seandainya ya, seseorang ya, di dalam pukul 21 sampai 22 malam hari dengan penerangan yang kurang, ya, dia berdiri di outdoor, kira-kira kalau dia melihat orang lewat, motor yang lewat, atau orang yang lagi duduk-duduk dari kejauhan, berapa jauh dia bisa melihat? Ya, baik. Jadi kemarin saya juga mencari apakah untuk kita lihat ada namanya face recognition. Ya, face recognition itu artinya kita melihat seseorang atau mengenali seseorang. Umumnya yang dilihat oleh mata manusia itu adalah dilihat bagaimana matanya, hidungnya, kemudian bibirnya, itu wajah, face recognition. Ya, dari jurnal-jurnal disebutkan untuk face recognition itu biasanya mata manusia dalam penerangan yang cukup itu bisa melihat pada jarak sekitar 10 sampai 15 meter. Ya, lebih jauh dari itu, jadi misalnya ada 30, 40, 50, kita mungkin hanya melihat sosok seseorang. Jadi ada bentuk, misalnya ada manusia di sana, tapi tidak bisa mengenali wajah. Kalau dalam jarak katakan 50 meter, ya, 50 meter apalagi lebih ya. Nah, kalau 50 meter mungkin nggak seseorang bisa melihat aktivitas sekelompok orang dari kejauhan dengan cahaya yang kurang, ya, lihat aktivitasnya sedang apa, melakukan apa, mungkin tidak menurut ahli? Tidak jelas ya, tidak terlihat. Ya, pemirsa, itu tadi keterangan ahli mata Mayasari Wahyu. Saya minta statement atau komentar Pak Asmi dulu soal keterangan ahli mata tadi. Gimana Pak Asmi? Kalau keterangan ahli tentu dia memang punya kualifikasi sekolah khusus untuk itu. Keterangan ahli apapun yang disampaikan kan pasti berdasarkan pengetahuan dia. Karena pengetahuan ada pengalaman-pengalaman. Jadi saksi ahli ini dihadirkan untuk menguatkan pasti dalil pemohon, gitu kan? Bahwa adakah katakanlah ada orang yang mencabut keterangannya atau orang sesuatu katakanlah Aep atau Dedi menerangkan sesuatu pada malam itu keadaan tertentu, itu kira-kira secara logis, secara ilmu pengetahuan dengan jarak demikian penerangan yang tidak jelas, apakah bisa secara detail? Sebenarnya ini ingin meruntuhkan, ya kan? Meruntuhkan dalam BAP, meruntuhkan dalam dakwaan, sehingga nanti putusan tampak, oh ini nggak sesuai dengan fakta, gitu loh. Karena apa yang dia diputuskan oleh hakim, faktanya berbeda. Kalau kemarin faktanya A, sekarang dengan dicabutnya katakanlah salah satu dari dua saksi utama itu, gitu kan, Aep atau Dede, saya sudah mencabut, kedua, satu masih bertahan dengan penerangan yang gelap tadi. Dengan keterangan saksi ini semakin menguatkan bahwa dalil pemohon semakin terbukti. Oke. Dari kacamata manusia biasa normal, kita coba kesampingkan dulu keterangan ahli. Menurut pendapat
hukum pidana Anda, ya kan? Apakah keterangan aib itu bisa dijadikan pegangan sebenarnya? Pada awalnya pasti dijadikan dasar, Iya. karena itu menjadi satu-satunya dan sudah teruji kan di dalam peradilan keterangan itu. Sayangnya, gitulah ya, ini tidak bisa menjadi, karena apa? Kita harus cross check sebenarnya di P18 dan P19, karena di dalam mekanisme sistem peradilan pidana itu ada sprindik, ada SPDP. Dari sprindik itu adalah mata rantai atas matra dari penyelidikan ke penyidikan, validasinya di situ. Nah, terus tanda bukti pengawasan horizontal kerja polisi itu ada pada JPU. Nah, JPU waktu dia mengirimkan SPDP tadi akan memberikan catatan. Dia tidak hanya menerima tapi memeriksa. Nah, ini akan menjadi sesuai kalau jaksa berani membuka. Ini loh P18 saya, ini loh P19 saya pada waktu peristiwa ini. Bukan ansih pada produk BAP. Kalau ini pada produk BAP saja kita sudah tahu ada sesuatu yang dari awal terjadi pelanggaran hukum acara pidana. Jadi jangan diobok pada konstruksi BAP-nya. Seharusnya jaksa berani bilang, kami nerima waktu itu menyatakan berkas ini P21 karena P18-nya begini, P19-nya begini. Nah, ini yang tidak tampak. Instrumen pemeriksaan yang mungkin menurut Anda tadi itu tidak sesuai. Gitu. Tidak sesuai, karena itu tadi, karena seolah-olah udah ditahan, ini masa tahanan akan habis, Iya, apalagi itu adalah perkara anak, jadi seperti tidak ada pilihan, mau Iya. tidak mau harus segera dilimpahkan dan segala macam. Padahal seharusnya kalau jaksa mau netral, ya P18-nya dibuka, P19-nya juga. Jadi kita tahu di mana. Apakah sudah dipenuhi petunjuk-petunjuk itu dalam pasal penyelidikan? Oke, Bu Elsa, ini semua terbantahkan menurut keterangan ahli mata Mayasari Wahyu. Komentar Bu Elsa? Menurut Anda kan, saya sudah bikin lokasi itu. Mm-mm. Dan saya bersama tim sudah datang ke lokasi itu pada malam hari dan ini udah ada videonya. Ya. Maksudnya Anda melakukan upaya seperti yang sama, Ya, mau peristiwa, melihat dan- di malam hari? Melihat di malam hari dan lampu itu memang terang. Dan ini saya bikin denah. Ya. Saya boleh bantu Bikin Bu denah, Elsa? ya. Nah, Bu Ini Elsa, bikin denah. Ya. tolong Jadi terangkan. apa yang mau yang ada di PK itu semua sudah saya jawab. Semua sudah saya jawab. Jalan di sini adalah jalan 6 meter 2. Terus kemudian sepadan jalannya kan 2 meter tuh. 2 meter di sini 2 meter. Jadi kalau dia berdiri di sini mobil jalan, ini ada videonya kalau bisa diputar Pak, boleh silakan. Ini ada picture di sini. Iya. Terus ini kan ada A, B, C. Jadi kalau kita mobil apapun lihat, kita lihat kok orangnya. Terlihat. Dalam kondisi malam, Iya, karena di situ ada lampu terang. jadi lampu penerang itu- jalannya terang. Terang. Ini Bu Elsa di mana berdirinya? Memposisikan diri di posisi Di Aib atau di Aib, mana? iya. Di mana posisi Aib? Di sini kan posisi Aib di Warung Madura, di A. Warung Madura di A ya. Iya. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa buatkan grafisnya ya. Kemudian, Iya, silakan. Iya. Jadi di sini lihatnya hanya cuma 6 meter. Jadi terlihat. Sampai bilang 100 meter itu kan tapi kenapa ada statement 100 meter? itu kita nggak tahu ya dari Itu kan dulu. fakta persidangan, Bu Elsa. Bukan, itu yang ngomong tuh yang pembicara-pembicara lama-lama 100 meter. Dari mana 100 meter? Ini jalannya nggak sampai 100 meter. 6 meter. Hanya 6 meter dengan sepadan jalan 2, 6 berarti 10. 10 meter. Ya kalau kita di ujung-ujung, tapi kan ini di sini di Madura, terus di sini warung tongkrongan terpidana. Nah, ini orang terpidana sering Oke. di sini. Jadi mereka kenal. Di sini cuci mobil. Kejar-kejarannya di Jadi kejar-kejarannya di sini. sepanjang jalan ini. Sepanjang jalan ini. Nah, Dengan lebar 6 meter. pembantaiannya di belakangnya showroom E di sini. E, F. Jadi di sini dekat sekali kok, tidak jauh. Dan kita sudah coba jalan, naik mobil, kita lihat, terus naik motor, memindahkan jenazah ke flyover. Itu hanya jarak cuman makan waktu pada kalau naik mobil itu sekitar 4-5 menit. Oke,
Bu Elsa melakukan di jam yang sama malam hari, Iya. jam berapa masih ingat waktu itu? Ya jam 9-an Jam dong. 9. Bu Elsa kacamatanya plus atau minus? Apanya? Sekarang ini kacamata plus atau Plus. minus? Plus ya. Iya. Oke, artinya dalam Jangan untuk membaca. bukan saya aja. ini Tidak, kan kita saya satu mau tim. membandingkan kalau Aib itu kan dia tidak pakai kacamata. Artinya dia Dia bisa. lebih terang dari saya. Masih muda. Saya 67 tahun. Oke. Jadi udah terjawab semua. Kalau itu semua jawaban ahli itu bagaimana pertanyaannya. Nggak ada, saya nggak menyalahkan karena ahli. maksud Anda Karena yang pertanyaannya- ditanyanya begitu ya jawabnya begitu. Dibilang 100 meter ya jauh. Oh. Samar-samar. Tapi faktanya itu tidak 100 meter. Karena pertanyaannya adalah bagaimana orang melihat dalam jarak 100 meter. Iya. Maka dijawab sesuai pertanyaan. Iya. Tapi kalau misalnya saya pinjam statementnya Bu Elsa, kalau orang melihat dalam jarak 6 meter, tentu Iya. jawabannya berbeda. Ternyata apalagi mereka kenal. Kenal kan, nggak usah deh. Kalau kita udah kenal misalnya Pak Asmi jalan, nggak usah lihat mukanya Pak Asmi, jalannya aja saya udah bisa tahu. Oh ini Pak Asmi. Oke. Ini Pak Doni yang ganteng itu. Ya, Kan amin. gitu. Baik. Jadi kita nggak bisa, dan mereka bergaul ini warungnya deket-deketan. Iya, iya. Saya akan minta pendapatnya Bang Reza Indragiri berdasarkan juga hasil penelusuran Bang Reza yang pernah ke lokasi ya. Bang Reza, komentar Anda, silakan. Sama sebagaimana Bu Elsa, juga saya dan teman-teman Diskursus Network sudah ke lokasi, dan tapi tidak ada koordinasi ya dengan Bu Elsa. Jadi penilaian kami bisa jadi beda satu sama lain. Tetapi kalau saya tinjau proses tanya jawab antara pemohon atau penasihat hukum pemohon dengan ahli mata tadi, menurut saya sungguh-sungguh pertanyaan itu tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena persepsi penasihat hukum tentang gelap dan persepsi ahli mata tentang gelap itu niscaya akan berbeda. Jadi membayangkan kegelapan di kepala masing-masing pihak itu akan berbeda. Demikian pula ketika bicara tentang jarak, 50 meter yang dibayangkan oleh penasihat hukum akan menghasilkan visualisasi yang sangat mungkin berbeda dengan 50 meter yang ada di dalam benak ahli mata. Oleh karena itu, ketimbang memperdebatkan atau bertanya jawab tentang hal-hal yang boleh jadi persepsinya beda satu sama lain, akan lebih tepat sekiranya hakim turun ke TKP. Betul. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hakim Ferdi Sambo, yaitu Wahyu Iman Santoso. Tapi ini Dengan datang ke lokasi, apalagi datang pada situasi yang memiliki kemiripan dengan apa yang disampaikan oleh saksi AF, maka sekali lagi, persepsi tentang cahaya, apakah terang, apakah gelap, setengah gelap, agak terang, dan seterusnya, dan juga persepsi tentang jarak 50 meter kah, 6 meter kah, 100 meter kah, dan seterusnya, akan sama. Ketika persepsi antar pihak sudah sama, barulah kemudian proses tanya jawab itu bisa dilakukan. Selama tidak ada penyamaan persepsi satu sama lain, maka saya yakin betul bahwa penilaian yang disampaikan oleh satu pihak dengan pihak lain akan berbeda satu sama lain. Ya, Bang Reza, artinya pernyataan ahli mata itu kita tidak fokus pada benar atau tidaknya, tapi boleh atau tidak dijadikan keterangan kalau memang latar belakangnya seperti yang Anda katakan tadi. Kalau memberikan keterangan tentu sah-sah saja. Tetapi kan pada akhirnya kita akan menilai 3 hal terhadap seorang ahli. Ya. Pertama, kualifikasi, yaitu seberapa jauh relevansi bidang keilmuan ahli dengan hal yang ditanyakan atau didiskusikan di dalam ruang sidang. Itu terkait dengan kualifikasi. Yang kedua terkait dengan kualitas, yaitu bagaimana penyampaian informasi yang disampaikan oleh seorang ahli dari disiplin tertentu bisa tidak disimak, dicerna, ditelaah, dan kemudian diterapkan oleh pihak-pihak lain yang notabene memiliki latar belakang keilmuan berbeda dengan ahli. Jadi terkait dengan kualitas penyampaian informasi. Dan yang ketiga terkait dengan kredibilitas, yaitu pada akhirnya orang akan menilai total general apakah hal ini terpercaya atau tidak, layak didengar atau tidak, lebih jauh layak didalami atau tidak. Nah, menurut saya sekali lagi, kalau kita sebatas bicara tentang kualitas, yaitu lalu lintas tanya jawab, menurut saya sekali lagi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penasihat hukum dan jawaban-jawaban yang diajukan atau disampaikan oleh ahli adalah berangkat dari persepsi yang berbeda antar mereka. Iya, iya. Beda terkait dengan kualitas cahaya dan berbeda pula terkait dengan
jarak. Iya, karena itu kita kemudian menggunakan saintifik ya atau ilmu pengetahuan untuk kemudian mendamaikan perbedaan pendapat tersebut. Tapi pertanyaan yang saya sama ajukan ke Bu Elsa tadi, saya pengen tahu juga pendapatnya Bang Reza ketika berada di lokasi. Dalam jarak 100 meter misalnya dari posisi AF ke SMP tersebut, apakah memang dalam posisi malam hari masih bisa melihat dengan jelas? Ini manusia orang biasa ya, bukan ahli mata ya. Gimana Bang Reza? Pertama, ini sebagaimana yang saya sampaikan di persidangan di PN Cirebon. Jadi ketika kita ingin menilai perilaku manusia, ada dua faktor yang harus ditinjau. Yaitu faktor disposisi, artinya kita bicara individu yang bersangkutan. Dan kita bicara faktor situasi, lingkungan setempat. Nah kalau kemudian rumusan semacam ini saya pakai sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan apakah dari jarak 100 meter akan bisa terlihat peristiwa sebagaimana yang disampaikan oleh AF, harus saya katakan disposisi atau faktor individu saya, yaitu kemampuan mata saya melihat, dengan kemampuan AF dalam melihat akan berbeda. Tapi belum tentu 100 meter kan lokasinya yang Anda saksikan di lapangan? Saya bicara faktor situasi. Saat ini saya tidak sedang bicara situasi. Saya bicara tentang faktor disposisi, yaitu faktor yang ada pada diri saya. Nah, faktor yang ada pada diri saya spesifik saat ini saya ingin cerita tentang kualitas penglihatan saya. Kualitas penglihatan saya yang notabene memakai kacamata, sudah barang tentu akan berbeda dengan kualitas penglihatan AF yang tidak memerlukan kacamata. Oleh karena itu, alat ukur yang tepat adalah apabila di lokasi tersebut dihadirkan alat ukur yang sama, yaitu individu dengan kualitas penglihatan yang mendekati atau sama dengan AF. Itu satu hal. Sekarang kita pindah ke faktor situasi, tadi disposisi. Faktor situasi, terang, gelap itu relatif adanya. Tetapi ketika saya bersama Diskursus Network datang ke lokasi tersebut, menurut ukuran saya, dan kebetulan juga sama dengan ukuran teman-teman Diskursus, itu situasinya gelap. Tidak memungkinkan bagi kami untuk betul-betul menangkap wajah orang-orang yang ada di lokasi tersebut. Anggaplah bahwa ada tindakan A, perilaku B, perbuatan C, barangkali itu akan terlihat dalam situasi yang gelap. Tetapi untuk menangkap siapa melakukan apa, dengan mengacu pada penglihatan tentang wajah mereka, saya pikir amat sangat sulit ya, mengatakan tidak mungkin untuk dilakukan. Oke, meski Bang Reza, Anda bisa tahu nggak dari posisi Anda berdiri di situ, taruhlah itu adalah posisinya AF, kemudian dalam jarak tertentu melihat apakah itu 100 meter atau 6 meter seperti kata Bu Elsa, atau berapa meter kira-kira menurut perhitungan kasar Anda yang ada di lokasi? Dipandu oleh warga setempat yang mengenal medan, yang bisa memetakan posisi-posisi berdasarkan keterangan AF, sesungguhnya kami melakukan simulasi di 2 titik. Titik A, sebutlah demikian, merupakan titik yang disebut-sebut sebagai lokasi penyerangan terhadap Eki dan Vina. Lokasi B adalah gerak sekian puluh meter ke arah sana. Dan lokasi C adalah jarak sekian puluh meter ke arah sana. Jadi ada 2 kemungkinan lokasi sebagaimana yang diutarakan oleh AF. Nah, 2 lokasi itu yang kemudian kami tuju. Berapa jaraknya? Kurang lebih ya, sekali